Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Kadin TV semuanya. Perkenalkan saya Nabil Muhammad Alimuddin, biasa dipanggil L. Kali ini nih di podcast Kadin TV dalam rangka Solo Great Sale ke-8 tahun 2022 yang bertemakan edukasi, cinta, bangga, paham rupiah dan pengeluaran uang rupiah baru emisi 2022. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulatan memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu rupiah. Bank Indonesia saat ini melakukan perluasan dan penajaman cakupan edukasi rupiah, yaitu dengan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Selain itu, di tahun ini Bank Indonesia juga mengeluarkan uang rupiah baru tahun emisi 2022 yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih tentang kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah, telah hadir tamu spesial di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Widya Asmoro selaku Pegawai Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Gimana nih, halo Pak Widi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas El. Ini kita manggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab. Ini kita ini seumuran ini sebenarnya. Seumuran. Sama-sama masih muda kita kan. Iya. Ini sebelum mulai nih, saya ini sempat penasaran, ini sebenarnya di lingkungan Bank Indonesia tempat ini tuh sangat menarik ya. Ini bisa dijelasin sedikit ini sebenarnya tempat apa sih yang sedang kita tempati untuk podcast ini? Nah, Mas El, di sini tuh kita ada di Gria Kidalu Maksa gitu kan. Nah, ini di area komplek dari Bank Indonesia Solo gitu kan. Ini memang kayak semacam bangunan bersejarah gitu kan, bangunan tua di sini kan, dan sering kita pakai untuk kegiatan-kegiatan, kita pakai untuk pertemuan-pertemuan baik eksternal maupun eksternal gitu. Oke, keren banget ini ya dari lingkungan Bank Indonesia. Oke, Mas Widi nih, kita lagi Bank Indonesia mengadakan kampanye ya CBP Rupiah ya. Bicara tentang Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah, bisa dijelaskan sedikit nih kampanye CBP Rupiah itu sebenarnya mekanismenya seperti apa? Baik Mas El, gini pemirsa Kadin TV gitu kan. Dulu kita mengenal ya tentang uang tunai gitu kan, tentang rupiah gitu kan. Kemudian juga selain tentang rupiah, kita juga kita mensosialisasikan tentang ciri-ciri keaslian rupiah dengan 3D. Masih ingat Mas El? Dilihat, diraba, dan diterawang. Betul. Tahu. Saat ini Bank Indonesia melakukan perluasan edukasi dari 3D, kemudian ada juga 5 jangan, menjadi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Yang saat ini sudah masif sekali dilaksanakan baik di Bank Indonesia Solo maupun di Bank Indonesia di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi untuk pemahaman di Cinta Bangga Paham Rupiah sangat masif dilakukan saat ini. Jadi apa mungkin cetakan baru dari rupiah ini sendiri mungkin bisa dibilang untuk mengurangi adanya penipuan kayak uang palsu gitu ya? Betul. Jadi cetakan kalau untuk yang baru saat ini gitu kan, kita selalu mengupdate, selalu mengevaluasi gitu kan tentang desainnya itu seperti apa gitu. Dari desain yang lama ke desain yang baru, kemudian apakah di masyarakat itu ada keluhan, apakah di masyarakat itu banyak yang masih menerima uang palsu karena tertipu gitu kan. Makanya kita selalu mengupdate, kita selalu mengevaluasi tentang uang rupiah kita agar lebih bagus, lebih susah untuk dipalsukan juga. Oke, ini dengar-dengar ada 3 aspek utama edukasi CBP Rupiah. Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Maksud dari kita harus mencintai rupiah itu gimana sih, Mas Widi? Nah, Mas El, cinta rupiah itu sebenarnya perwujudan dari cara kita untuk bisa mengenali rupiah, dari karakteristiknya, kemudian dari desainnya, kemudian dari bagaimana cara kita memperlakukan uang rupiah dengan baik. Berarti kayak nggak diuntel-untel gitu. Enggak diuntel-untel, betul sekali. Nah, cara memperlakukan itu kalau kita kenal dengan 5J atau 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distrepes, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
Oh iya ya. Kalau ngomongin jangan dicoret-coret nih ya Mas, saya tuh waktu punya beberapa temen tuh kadang tuh uang rupiah tuh malah digambar-gambarin Mas. Nah, itu dia Nah, yang digambarin kartun gitu atau gimana gitu kan. itulah kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti rupiah. Makanya saat ini kita pertajam lagi pengertian rupiah itu menjadi cinta, bangga, dan paham Tapi rupiah. kalau misal udah terlanjur dicoret-coret gitu, apakah masih diterima ya Mas? Ketika uang sudah tercoret gitu kan, kemudian udah lusuh gitu kan. Nah, uang tersebut sampai di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia itu akan dilakukan pensortiran. Oh. Apakah uang itu masih layak untuk diedarkan Iya. atau masuk dalam kategori uang tidak layak edar. Kalau uang tidak layak edar itu akan kita racik. Racik gimana itu? Diracik itu kita punya mesin gitu kan, mesin untuk peracik uang kertas kalau di sini kan. Kalau uang logam kita enggak punya karena nanti akan dipool di Jakarta, kemudian akan dimusnahkan dengan mesin uang logam sendiri gitu. Kalau di BI Solo sini kita ada mesin racik uang kertas. Jadi uang itu nanti yang sudah tidak layak edar, hasil sortiran dari masyarakat, dari perbankan, kita sortir, tidak layak edar, hari berikutnya kita akan musnahkan. Oke. Jadi bentuk seperti briket Mm-mm. kecil gitu hasilnya untuk peracikannya. Jadi Oke. lebih untuk kalau untuk bisa digabung-gabungkan lagi udah nggak bisa lagi. Oh. Iya, iya, jadi emang iya, sudah pasti untuk dimusnahkan dan akan dibuang. Iya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini kan cinta bangga paham rupiah. Kalau maksud dari bangga rupiah itu seperti apa? Bangga rupiah itu perwujudan dari masyarakat untuk bisa bangga dengan rupiah karena rupiah merupakan alat pemersatu bangsa. Mata uang kita gitu. Mata ya? uang kita. Iya. Kemudian yang kedua, rupiah sebagai simbol kedaulatan. Kedaulatan bangsa kita gitu kan. Nah, yang terakhir, rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Oke. Terus ada lagi ini kan cinta bangga dan paham ya. Kalau paham rupiah gantian nih, paham rupiah itu maksudnya juga seperti apa ini? Nah, untuk paham rupiah sendiri, kita kan saat ini sudah gencar-gencarnya nih memakai alat transaksi non tunai gitu Iya. kan. Walaupun kita punya transaksi non tunai, namun rupiah juga akan tetap ada gitu Oh, kan. iya. Jadi tidak semata-mata Kita semua lari ke uang iya, digital lari ke gitu ya. uang digital gitu kan. Walaupun kita semua sudah pasti pakai gitu kan. Karena apa, untuk pembayarannya pun lebih mudah. Iya. Hanya menggunakan HP kita bisa lakukan pembayaran langsung gitu kan. Tanpa harus ngambil dompet, kita harus Keluarin pilih uangnya uang, gitu iya, kan. benar-benar. Namun non tunai dan tunai itu sifatnya saling melengkapi. Iya, benar. Jadi ketika kita nggak ada saldo nih di dompet digital kita gitu kan, nah kita punya uang tunai untuk transaksi pembayaran. iya, iya. Sebaliknya kalau kita nggak bawa uang cash gitu kan, kita bisa pakai HP untuk bisa transaksi Iya. pembayaran. Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya itu jujur lebih nyaman nggak bawa uang cash, karena meminimalisir juga resiko gimana nanti tiba-tiba hilang. Loh, ini duit tadinya 200.000 kok tinggal 100.000 gitu. Apa ada tuyul gitu kan? Nggak tahu kan. Masih ada di sini ya. Nah jadi biasa sekarang lebih memanagenya itu dengan cara bawa cash itu ya seperlunya aja, sekitar 50.000 mungkin untuk ada buat bayar parkir atau Betul, nanti iya. di jalan tiba-tiba ban bocor gitu kan. Tukangnya nggak ada QRIS kan juga susah juga ya. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan kepemilikan uang rupiah secara fisik. Bagaimana sih pemirsa Kadin TV harus memperlakukan uang rupiah secara baik, dan apakah BI membuka layanan penukaran uang rusak? Nah, bagaimana cara kita melakukan rupiah dengan baik gitu kan? Kita tadi udah jelaskan tentang 5 jangan tadi. Nah, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staple, jangan dilepas, jangan dibasahi gitu kan. Ada satu lagi tentunya yang kurang, Mas Widi. Jangan ditinggalkan. Oh, jangan ditinggalkan. Oke. Kayak pacarnya juga Iya. ditinggalkan. Nah, tentunya dari Bank Indonesia juga menghimbau ya kepada pemirsa Kadin TV juga. Jadi kalau kita menyimpan uang gitu kan, diusahakan jangan memakai dompet yang kecil. Oh, kayak ini card holder gitu ya, jangan Betul dimasukin sekali. gitu ya. Kalau ibu-ibu kadang di pasar gitu kan hanya memakai Bekas. dompet yang Kecil banget. kecil banget, jadi Oleh-oleh uang itu. untuk dimasukkan secara lembaran itu nggak bisa gitu kan. Oh, Karena kayak- apa, ketika dompetnya kecil, uang dimasukkan pasti dalam kondisi terlipat. Itu biasanya belinya itu kalau lagi keluar kota ada pasar oleh-oleh gitu. Dan itu kadang kita melipat tuh nggak sadar gitu kan. Karena apa, kurangnya pemahaman kita tentang pentingnya menjaga rupiah agar tetap kondisi bagus dan
layak untuk diedarkan kembali gitu. Oke. Karena kalau udah lusuh gitu kan otomatis masa edar dari uang tersebut akan semakin cepat dan akan semakin ditarik di Bank Indonesia dan akan dimusnahkan. Jadi nggak bisa beredar lagi. Iya. Jadi sayang sekali, dan itu pun ketika kita sudah meracik kita harus mengeluarkan uang baru lagi gitu kan Iya. untuk penggantiannya, biaya lagi untuk Mencetaknya itu pencetakannya lagi. gitu. Oh, Jadi iya, kan benar. sayang sekali gitu Iya. kan. Sebenarnya saya juga kadang tuh kalau terlalu banyak bawa uang cash tuh kayak masukin tas, ya udah masukin Ya itu ya. gitu. Itu makanya harus dimulai dari sekarang gitu kan, harus Oke. mulai untuk Oke, saya dirawat berarti dengan harus baik gitu ya. mengevaluasi diri ya. Ini jangan ditiru kayak gini kalau sampai melipat-lipat uang lagi Contoh nih. buruk. Ya, contoh buruk ini ada nih. Oke, selanjutnya nih apa saja sih yang harus dihindari agar uang rupiah kita terhindar dari kerusakan? Terhindar dari kerusakan seperti yang tadi, kita harus pakai dompet yang panjang gitu kan. Yang proper ya Yang berarti? proper gitu kan. Terus juga ketika kita, ini nih ada salah satu contoh juga. Ketika kita menyimpan uang di rumah gitu kan. Ada pengalaman kemarin dengan Pak Samin. Pak Samin. Pak Samin gitu kan, dia menyimpan uang di celengan. Oh, masih zaman Iya menyimpan itu. uang di celengan. Kita menyimpan uang di Oke, celengan dan iya. ternyata uangnya dimakan rayap. Wah, Padahal celengannya itu masih utuh loh mas. waduh, iya. Nah, info Padahal dari itu Pak banyak Samin itu ya? banyak, sekitar 50 juta. Dan Gimana, itu Pak, dimakan ya? rayap gitu loh. Gimana kondisinya gitu kan? Kita lihat aja udah miris gitu kan, dan kasihan sama bapaknya Iya. kan. Nah kemarin dari Bank Indonesia juga langsung membantu bapaknya gitu kan untuk bisa menukarkan uangnya gitu kan. Namun dengan syarat tetap. Gimana itu? Syarat penukaran di Bank Indonesia itu fisik uangnya harus lebih dari 2/3 bagian. Oh, berarti Misalkan nih tinggal 70. separuh gitu Ah. kan, tinggal separuh otomatis nggak bisa. Oh, Karena oke. bisa saja nih kalau orang nakal gitu kan, uang dibagi jadi 2. Oh. Hari ini ditukarkan gitu kan, Iya. dapat uang sesuai nominalnya. Ah. Hari berikutnya tukar lagi, jadi dapat 2 kali lipat dong. Berarti kondisi harus 75%. Harus ya? lebih dari 75%. Oh, oke. 3/4. Berarti Kalau kalau- 3/4 itu 67%. Berarti kalau kegigit dikit gitu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ujungnya doang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau disengaja jangan. Oh, jangan. Jangan kalau disengaja terus digigit itu jangan. Siapa tahu kan itu sama punya- aja merusak uang. Siapa tahu punya adik terus dikasih uang malah digigitin. Oke nih, Mas Widi, kemudian nih kita beralih ke Bangga Rupiah. Apa yang dimaksud dengan Bangga Rupiah? Tadi kan udah dijelaskan ya. Betul. Selanjutnya di satu sisi Bank Indonesia juga mendorong penggunaan transaksi digital. Nah, bagaimana dengan uang tunai? Apakah akan terus digunakan sebagai transaksi pembayaran? Untuk uang tunai kita akan terus memakai untuk transaksi pembayaran gitu kan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi sifatnya kita saling melengkapi, saling komplementer gitu kan. Jadi ketika kita nggak punya uang tunai, uang non tunai yang kita pakai untuk transaksi pembayaran gitu kan. Nah, itu akan terus dilakukan dengan walaupun sekarang kita ada target untuk pemakaian kris gitu kan di seluruh Indonesia ini lebih digaungkan lagi untuk pemakaian krisnya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan uang rupiah tetap akan kita pakai seterusnya. Iya. Gitu. Juga ngomongin